Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah SWT. Pada subuh ini kita masih diberikan iman dan takwa pada Allah SWT. Ini merupakan kenikmatan yang besar ya yang Allah berikan pada kita semua. Sebagaimana kalau kita lihat di Al-Baqarah ya di awal-awal ini ya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang dari 1 sampai ke 5 itu gambaran tentang orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, dan itu adalah al-muflihun ya. Orang-orang yang sukses, yang bahagia. Sebagaimana dalam satu riwayat disebutkan di situ bahwa ini adalah wahaula al-muflihun, itulah orang-orang yang akan masuk surga gitu ya. Kemudian selanjutnya merinci tentang orang-orang kafir ya, dari ayat 6 sampai ayat ke-7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang kafir di mana mereka telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala mata hati kemudian penglihatan, pendengaran mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah. Di satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW sangat menyesalkan ya di antara relevansi ataupun hikmah dari ayat ini, di mana Rasulullah SAW menyesalkan tentang bagaimana sikap kaum Quraisy ya. Jadi menurut salah seorang mufasir itu ayat-ayat Al-Baqarah yang 7 itu, ayat 6 dan 7 itu diturunkan di Madinah ya, tetapi kandungannya atau sebagian berkaitan dengan Mekah gitu ya. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW sangat menyesalkan bangsanya sendiri, sukunya sendiri menolak gitu kan, termasuk keluarganya. Nah ini padahal dari sisi kedekatan gitu kan, kemudian kejelasan itu sangat dekat dan jelas. Rasulullah adalah keluarga mereka tahu sejak lahir, kemudian bagaimana beliau itu adalah seorang yang al-amin gitu kan. Kemudian turun Al-Quran juga mereka mengetahui ya, tetapi mereka tetap menolak. Ini jadi sangat disesalkan tentang kafir Quraisy itu. Kalau dilihat di masa dakwah Rasulullah SAW itu sangat dibandingkan antara Mekah dan Madinah itu panjangan Mekah kan 15 tahun gitu. Dan selama itu pula kaum Quraisy menolak, bahkan Nabi mengambil opsi hijrah gitu kan. Itu luar biasa bagaimana kerasnya penolakan, sehingga Allah tutup tuh hati mereka. Ini salah satu penyebabnya itu apa? Ya kalau kita lihat dari sisi penyebabnya, ya karena pertama mereka itu sudah punya keyakinan yang dibawa oleh nenek moyang. Itu. Jadi di dalam ayat-ayat itu dijelaskan kan bahwa mereka itu memegang teguh apa yang didapatkan dari ma'alfaina alaihi aba'ana. Dan itu yang disampaikan kepada Nabi. Ya, jadi mereka menolak karena kenapa? Apakah kami akan harus meninggalkan nenek moyang kami gitu, ajaran nenek moyang kami gitu. Jadi
seperti itu. Nah, ini kenapa? Ya, ini sering terulang ya, bisa kejadian-kejadian seperti ini, di mana sama Nabi Ibrahim juga ditolak oleh rajanya ya, karena meninggalkan keyakinan atau tradisi yang sudah ada. Kemudian yang selanjutnya adalah mereka tuh kan punya posisi di Mekah gitu kan. Nah ini uh, ketika berubah sistem, nah ini bisa jadi mereka tersingkir gitu kan, tersingkir dari posisinya. Dan banyak lagi alasan kenapa mereka kafir. Ya, selain tadi mungkin ya ketetapan di Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dari sisi mereka sendiri itu banyak hal yang membuat mereka kafir, enggan. Nah ini selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala di ayat ke-8 sampai ayat 10 itu berkaitan dengan orang munafik. Jadi dari 6 sampai 7 kaitan orang kafir. Nah 8 sampai 10 berkaitan dengan dari 8 lah mungkin ini dari 8 sampai ayat ke berapa ya 20 ya itu ya. Itu dan banyak lagi kaitan dengan munafik. Nah, kenapa nanti ada komentar dari ulama, dari para mufasir di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala merinci tentang orang munafik ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdibun. Wa minan nasi dan diantara manusia may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada yang mereka itu berkata amanna billahi. Ya, amanna kami beriman ya kepada Allah wabil yaumil akhir dan hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin ya. Dan padahal mereka sesungguhnya bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi orang sebagian manusia ada yang berkata kami orang beriman ya kepada Allah dan hari akhir. Tapi mereka sebenarnya tidak beriman, bukan termasuk golongan mukmin. Yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka itu menipu Allah Subhanahu wa taala dan kaum mukminin ya. Tetapi mereka menipu diri mereka sendiri wa ma yash'urun dan mereka tidak sadar ya. Jadi sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri, tapi mereka tidak yash'urun, tidak merasa, tidak menyadari. Kenapa? Karena fi qulubihim marad. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Zadahumullahu marada, lalu Allah Subhanahu wa taala menutup ya. Fazada menambah ya. Pada Allah Subhanahu wa taala menambah penyakitnya. Fazada ya. Fazadahumullahu marada, Allah menambah penyakit mereka. Jadi di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah menambah penyakit mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan kedustaan mereka. Bima kanu yakdibun ya, disebabkan mereka telah berdusta. Ini selanjutnya ya ada penjelasan ya penafsiran dari yang diuraikan oleh Ibnu Katsir ya, yang diambil dari beberapa ulama atau tafsir atau
para mufasir ya, dari baik itu kalangan sahabat yang dikutip juga oleh para tabi'in dan selanjutnya dikutip oleh atba tabi'in ya. Lama taqaddama wasfal mu'minin ya. Fi suduri suwari bi arba'in ayah atau fi suduri surah bi arba'in ayatin ya. Summa arafa halal kafirina bi hatainil ayatain ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang beriman dalam 5 atau 4 ayat, karena Al-Qur'an mungkin tidak menjelaskan orang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau mengabarkan orang-orang kafir ya, dalam 2 ayat 6 dan 7. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang munafik ya. Syara'a ta'ala fi bayani halal munafikin alladzina yudhiruna al-iman, di mana mereka itu menampakkan keimanan, wa yubtinuna al-kafir kufra, dan mereka menyembunyikan kekafiran. Jadi yudhiruna al-iman wa yubtinuna al-kufra. Mereka itu menampakkan keimanan, kemudian yubtinuna al-kufra, mereka menyembunyikan kekafiran. Walamma kana amruhum ya yastabihu ala katsir minan nas atnama fi dzikrihim bi sifatin muta'addidah ya. Ketika manusia ya merasa bingung atau menghadapi orang munafik, sehingga Allah Subhanahu wa taala merinci ya sifat-sifat mereka ya, yang mereka sifat-sifat kemunafikan mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam surat At-Taubah ya. Jadi di dalam surat At-Taubah juga merinci. Jadi kalau menjelaskan tentang orang beriman itu di ayat di Al-Baqarah itu 4 ayat gitu ya. Kemudian orang kafir 2 ayat. Nah, orang munafik banyak sekali. karena hese. Jadi secara dohir mereka ya beriman, di KTP-nya Islam, tetapi yubtinunal batil kufro. Jadi mereka menyembunyikan kekafiran. Allah sementara merinci tentang orang-orang munafik ini ya, dalam surat At-Taubah. Kemudian surat Al-Munafikun ada munafik ya, ada surat munafik. Kemudian surat An-Nur dan surat-surat lainnya ya, yang di mana di situ Allah SWT menjelaskan merinci tentang orang-orang munafik. Nah, dijelaskan bahwa an-nifaq wa idharul khair wa israrus syarr. Jadi munafik itu, kemunafikan adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Dan munafik itu diklasifikasi karena ada orang beriman juga berperilaku munafik. Makanya dibagi menjadi, pertama ada yang nifaq itu i'tiqadi ya, yaitu mereka yang selanjutnya akan kekal di dalam neraka. Jadi kalau digolongkan munafik juga adalah kafir, menolak ya. Cuma menampakkan keimanan gitu. Kemudian ada nifaq amali, wa huwa min akbarid dzunub ya, ini merupakan dosa-dosa besar. Nah, kalau di dalam hadis itu ada ayatul munafiki salasun ya. Di riwayatnya ada khomsun gitu. Ya, idza hadasa kadaba, apabila bicara dia dusta, wa idza akhlafa wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia mengingkari, wa idza tumina khana, apabila diberikan amanat dia berkhianat. Itu di satu riwayat. Di riwayatnya ada 5.
Jadi berkata dusta, kemudian berjanji mengingkari, diberikan amanat, ya itu. Nah ini bisa jadi munafik amali gitu kan. Kan biasa ya, bohong, diberikan hianat gitu kan, diberi amanat hianat, kemudian janji mengingkari. Jadi cekerina malah mau dibeat ya, lamun di non di disumpah tuh jempol kakinya ditilup. Itu. Jadi ini memang ya, jadi berjanji dia dusta ataupun berkata dia dusta, berjanji mengingkari, dan itu kadang begitu ya kita. Insya Allah, gitu kan. Insya Allah itu sebenarnya janji ya. Insya Allah itu ya jadi hente gitu kan. Ini ada lamun lamun parang. Gitu. Ini ketika di dalam hatinya masih ada keimanan, itu amali ya. Tapi kalau dalam hatinya sudah mengingkari pada Allah SWT, ya, tentang keesaan Allah SWT, tunduk dan patuh pada Islam, nah itu sudah intikodi. Nah inilah yang nanti akan masuk ke neraka, kekal di dalamnya karena dia kafir. Kemudian ada infak amali. Nah, kata nifak itu sendiri ya dalam bahasa Arab itu aslun nifak itu nafiqai al-yarbu, ya. Wa huwa syarabun fil ardi lahu madkhal wa makhraj. Jadi nafaqo itu adalah milik hewan yarbu, ya, sejenis tikus gurun. Itu lubang di tanah yang punya pintu masuk dan keluar gitu. Jadi apa namanya, tikus apa namanya ya, liang. Jadi tapi liang nanti kayak dua lubang gitu, kayak tempat masuk dan tempat keluar. Itu nafak tuh itu arti nifak. Jadi itu tadi dua liang nafak gitu. Jadi secara bahasa itu di lisanul Arab ini munafik itu. Ini adalah pengantar penting ya tentang munafik. Kemudian Ibnu Jurayj mengatakan bahwa Ibnu Jurayj itu seorang ulama dari periode tabi'ut tabi'in, ya, pengikut para tabi'in, dan beliau adalah ahli hadis dan tafsir, ya, sangat dikenal dalam syarah ilmu Islam. Itu Ibnu Jurayj mengatakan bahwa seorang munafik itu, ya, al munafik yukhalifu qauluhu fi'lahu. Jadi perkataannya menyalahi perbuatannya. Kemudian sirahu alaniyah. Jadi yang tersembunyi berbeda dengan yang nampak. Wa madkhaluhu wa makhrajahu. Jadi dia jalur masuknya tidak sama dengan jalur keluar. Yang hadirnya tidak sama dengan ketidakhadirnya. Wa inna ma nujilat sifatul munafiqina fi suwaril madaniyah, ya. Dan nama kata lam yakun fiha nifaq wal kana khilafah atau khilafahu. Jadi nujilat ayat-ayat munafik ini diturunkan di Madinah atau Madaniyah. Karena munafik itu ada ketika di Madinah. Ya, munafik itu ada di Madinah. Sedangkan di Makkah itu gak ada munafik. Jadi di Makkah itu jelas orang kafir gitu, orang beriman. Gitu. Iya, di Mekah mah jelas. Termasuk Bilal bin Rabah, seorang budak. Dia menyatakan keimanannya, walaupun majikannya kafir kan, Ubay bin Khalaf itu. Akhirnya kan disiksa, tapi tetap menyatakan keimanan gitu. Udah nggak ada yang setengah-setengah, seumpama ini nggak ada. Di Mekah tuh nggak ada munafik. Bahkan ada di Mekah itu orang beriman yang menyembunyikan keimanannya. Jadi kalau orang munafik mah
Munafik mau menyembunyikan kekafirannya, kalau orang di Mekah mah menyembunyikan keimanannya. Kenapa? Karena tadi tekanan. Sampai ada ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa, yang di kena tekanan yang luar biasa sampai mengatakan kekufuran padahal hatinya iman. Jadi kebalik orang ketika di Mekah, jadi tidak ada munafik, jadi gak ada orang munafik. Jadi semuanya, makanya kalau kemarin tentang sahabat, apalagi yang ketika masuk Islam di Mekah itu benar-benar orang beriman. Sampai yang 10 pertama itu udah dijamin masuk surga gitu. Jadi, ya walaupun kedepannya itu kan ketika masa kehilafahan Utsman mulai perpecahan gitu ya antara pengikut-pengikutnya gitu. Karena hasutan-hasutan dari Yahudi dan termasuk munafik, orang-orang munafik. Gitu. Tapi sahabat-sahabat ini ya, yang masuk Islam pertama itu udah dijamin masuk surga. Karena Rasulullah pernah mengatakan, langsung menyebut, Pak. Jadi kalau Sa'ad bin Waqqas anta fil jannah. Engkau denganku ada di surga. Ya, Talha bin Ubaidillah. Jadi kalau Sa'ad bin Waqqas itu 3 orang pertama yang masuk Islam. Jadi Khadijah, Abu Bakar, Sa'ad bin Waqqas. Itu sampai Sa'ad engkau dan aku di surga. Luar biasa ya. Terus kalau gitu mah, ya sudah tuh gitu mah. Enggak. Sa'ad itu pemanah pertama dari pasukan kaum muslimin ketika Badar. Kemudian sampai gak ada satu perang pun yang tidak dikulis Sa'ad. Kemudian ketika masa Umar, Sa'ad bin Waqqas itu memimpin perang Qadisiyah, perang menaklukkan Persia. Gitu. Ketika Qadisiyah ataupun ketika penaklukan Persia itu, Persia kalau sekarang wilayah-wilayah Iran, gitu kan, kemudian bagian Soviet, Ukraina bisa jadi wilayah situ, Iran lah terutama di situ, Persia. Kondisi Sa'ad bin Waqqas itu dalam keadaan kejepit, turut kejepit. Jadi ayah saraf yang kejepit, kemudian bisul-bisul sepanjang tubuhnya sampai gak bisa berdiri. Dan memimpin perang itu di naik kuda, kemudian kudanya dipasang kayu untuk ngedukung gitu. Jadi saking gak bisanya, instruksi itu pakai tulisan. Hanya teriakan Allahu Akbar, ngumpul pasukan. Allahu Akbar, siap tempur, siap nyerang. Allahu Akbar, langsung menyerang. Dan banyak kisah-kisah yang luar biasa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ketika masa-masa perang itu nggak dapat jabatan apa-apa nantinya, hanya sebagai penasihat zaman Umar, kemudian itu nggak ada. Bahkan ini, dan ketika ada pertikaian ataupun perselisihan antara Siti Aisyah dengan Ali ya, sehingga ada pasukan perang, terjadi perang Jamal, kemudian konflik, itu Sa'ad memilih untuk tawakuf, tidak berpihak kemana-mana. Ya, dan dia meninggal di gubuknya. Gitu. Jadi yang hidupnya diserahkan lah gitu kan dalam jihad atau dakwah dan jihad dalam berjuang. Ya, itu, tapi di masa akhirnya nggak punya jabatan, di gubuk sewaan. Jadi dan pakaian yang dipakai ketika meninggal itu pakaian ketika perang Badar. Itu jihad. Ada ungkapan, wahai jiwa, sekalipun kau tidak mati di medan perang, tapi kamu akan mati walaupun di atas ranjang. Dan betul itu terjadi kepada beliau sendiri, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah ini itu Mekah ya mas, pada masa Mekah keyakinannya sudah kuat sekali. Walaupun dari jauh masuk surga, benar-benar hidupnya itu dihabiskan untuk itu. Ya, dalam keadaan susah dan itu penuh perjuangan juga. Ini bahwa munafik ini ya adalah terjadi di Madinah. Ya.
bukan di Mekah. Dan munculnya itu bukan di awal-awal, ya. Jadi yang disebutkan di sini, falamma hajara Rasulullah SAW Madinah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, wa kana biha al-ansar minal Aus wal Khazraj. Dan di sana ada Aus dan Khazraj, ya. Ini. Kemudian wa kanu fi jahiliyatihim ya'buduna al-asnam. Nah, Aus dan Khazraj itu mereka pada masa jahiliyah mereka menyembah patung atau ya asnam ala tariki musyrikil Arab, yang mengikuti orang Arab, musyrik Arab. Dan di sana juga ada Yahudi dan ahli kitab, ya, mengikuti jalan mereka. Itu terdiri pada 3 kabilah. Ada Banu Qunayqa yang berserikat, ya, yang bergabung ataupun dengan Khazraj. Kemudian Banu Nadir dan Banu Quraidah yang bergabung atau merupakan serikat sekutu dengan suku Aus, ya. Dan mereka itu, Aus dan Khazraj itu ketika Rasulullah SAW ke sana itu masuk Islam semua, Aus dan Khazraj itu. Nah, tinggal Yahudi menolak. Yang namanya Yahudi gitu kan, walaupun ada orang Arab juga masuk Islam. Jadi Qunayqa dan Khazraj itu sebelumnya itu mereka beraliansi ataupun di bawah pengaruh Yahudi gitu. Dua-duanya dipegang sehingga terjadi peperangan seperti itu. Jadi kedatangan Nabi SAW membawa transformasi total, termasuk penghapusan permusuhan antar suku. Jadi ketika sebelum Islam, Aus dan Khazraj selalu bertikai gitu kan, dipelihara oleh Yahudi gitu. Jadi, dan mereka tuh kan para petani. Nah, perdagangan itu bisnis dikuasai oleh Yahudi. Jadi itu. Dan ketika Rasulullah SAW ketika itu membuat suatu perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Makanya disinyalir konsep Pancasila yang di Indonesia itu terinspirasi dan diadop oleh para ulama ketika menyusun Pancasila, menyusun konsep negara Indonesia ini. Coba aja lihat di BPUPKI gitu ya, Badan Perumus Kemerdekaan Indonesia itu kan para ulama. Ya, dari Kristennya juga ada pendeta. Jadi kalau kita pelajari Piagam Madinah itu piagam kesepakatan hidup bersama di Madinah antara Islam, kaum muslimin, ya, Yahudi, Kristen, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam. Yang sedikit mereka, ya, yang di gurun, yang di kampung-kampung yang belum ini. Nah, ada nanti Banu Mustalik itu masih musyrik. Dan nanti kita dapatkan mereka bersekutu dengan Quraisy, kemudian ada Yahudi juga di sana memerangi Islam sehingga terjadi perang Bani Mustalik. Nah, ini ketika Rasulullah ke sana itu membuat satu kesepakatan. Jadi ada 3 hal yang fundamental ketika Rasulullah SAW membangun pertama di Madinah. Pertama, membangun masjid. Ada Masjid Quba, ya, makanya kalau ke sana tuh suka ke Masjid Quba, itu masjid pertama yang dibangun. Nah, hijau ya. Quba. Kemudian ketika di Madinah, setelah itu dibentuk membangun Masjid Nabawi. Jadi ada masjid, kemudian mu'akhad, mempersaudarakan kaum muslimin. Karena kan ketika hijrah itu antara pendatang dari Mekah dan orang Yasrib Madinah dipersaudarakan. Ya, karena kemudian dibahas ya, orang Mekah ke Madinah itu bukan rekreasi, tapi benar-benar mereka itu meninggalkan segalanya di Mekah dan mereka pindah ke Madinah dalam keadaan ya begitu berat gitu. Berat dari sisi ekonomi dan sebagainya. Kemudian yang nyambut adalah masyarakat Madinah yang notabene para petani gitu kan. Jadi dipersaudarakan ya dari sisi itunya. Jadi Rasulullah dipersaudarakan. Ini dengan ini dipersaudarakan. Yang ketiga adalah membuat perjanjian.
perjanjian hidup bersama dengan Yahudi, dengan non-Muslim gitu. Jadi kalau itu udah zaman dulu, makanya ketika waktu saya menghadiri satu diskusi, di situ ada Rocky Gerung mengakui Rocky Gerung. Jadi itu memang nggak ada di Indonesia kata Rocky Gerung. Kalau dibandingkan dengan setback sejarah di Indonesia gitu kan, raja-raja di Indonesia itu belum ada. Di Majapahit, di mana tuh nggak ada konsep seperti itu. Yang ada tuh keris kata Rocky Gerung. Keris gitu. Jadi konsep hidup bersama belum ada, sehingga nah itu memang begitu adanya gitu ya. Di Indonesia dibentuk dengan konsep seperti itu. Jadi Piagam Madinah. Jadi ketika Rasulullah datang ke Madinah, masuk Islamlah kaum Aus dan Khazraj ya. Hanya sedikit dari kalangan Yahudi yang masuk Islam, kecuali Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Jadi dari kalangan Yahudi sedikit. Ya, di situ ada seperti sahabat Abdullah Abdullah bin Salam. Itu dia Yahudi yang masuk Islam. Ya. Ya, jadi karena mereka udah masuk di daerah Arab, namanya Arab juga. Jadi kalau kita dapatkan di Bani kan itu di Bani Nadir tadi ya, Bani Konuko itu udah Bani juga sukunya, tidak nama-nama Yahudi, udah Arab. Nah ini jadi Madinah itu muncul ke sana, dan munculnya orang munafik itu bukan di awal-awal. Ini kan surat Al-Baqarah itu turun di awal-awal tahun pertama, tahun kedua. Nah, munafik itu muncul setelah perang Badar. Baru muncul geliat munafik. Jadi kelihatan mulai muncul propagandanya. Walaupun tetap mereka itu secara zahir beriman. Jadi ketika di sini Rasulullah masuk ke Madinah, masuk Islam para suku-suku itu. Nah, coba di situ. Namanya satu suku, satu masyarakat di situ ya, yang sudah berkelompok, yang sudah establish dengan konsep kesukuan yang dibawa, walaupun di belakangnya adalah Yahudi yang punya peran juga di situ untuk mereka beradu gitu ya. Tentu ada pemimpin-pemimpin kan. Ya. Jadi di Aus dan Khazraj itu ada kepala-kepala suku lah, ada para ju'amanya gitu kan. Nah ini ketika awal itu karena kebanyakan masyarakatnya masuk Islam, mengikuti Rasul, akhirnya mereka ikut. Ternyata di dalamnya itu ada orang-orang yang masih ragu, masih nolak. Tapi ketika dia mau nolak, ramena ya mas masuk. Ini kadang di kita aja kesini kumaramena kan, kumaramena. Trennya kumaha, ini kemana ya gitu kan. Ngebon pencoblosan ya pilkada, kemana ya? Ramena kemana gitu, tidak berdasarkan prinsip. Nah, kondisi ini terjadi di Madinah. Ketika rame masuk Islam, takut kekuasaannya hilang, takut gak diikuti. Sisi lain, mereka masih belum dapat keimanan. Tapi mereka akhirnya mintakan. Nah, munculnya orang munafik itu adalah setelah Perang Badar. Jadi setelah Perang Badar, ketika kaum muslimin menunjukkan eksistensinya. Jadi orang-orang munafik ini awalnya kenapa dia diem ketika awal-awal hijrah itu, ketika tahun pertama hijrah, atau sebelum Perang Badar, ini mau naon, saya masih bisa jadi kepala kabilah seperti itu. Gak terusik gitu. Jadi di sini di sini. Jadi mereka itu karena belum ada sesuatu yang mengusik mereka, akhirnya mereka diem, aman lah gitu kan. Paling masalah ubudiyah saja gitu kan. Nah, ketika perang Badar, kaum muslimin mengalahkan kaum Quraisy ketika perang Badar. Nah, di situ dia terusik.
ternyata kuat nih gitu kan Muhammad ini ataupun Islam ini kuat ternyata. Nah, ini mulai itu muncul orang-orang munafik. Makanya kemudian munculnya masih tidak ini ya, jadi masih belum ketara banget. Nah, ketika di perang Uhud, ya perang tahun ketiga Hijrah itu mulai kelihatan tuh. Mereka menghalang-halangi gitu kan. Mereka memprovokasi gitu kan ketika keluar dari Madinah. Ya mereka kan pendapatnya tuh ngapainlah keluar di sini aja. Jadi, nah ketika di perjalanan terus memprovokasi. Akhirnya kan perang Uhud kalah ya. Walaupun sebenarnya menang juga, tetapi secara hitung-hitungan materi kaum muslimin kalah saja. Sampai mereka tuh kan coba lamun jeung saya. Nah, cek saya kenal gitu. Itu terjadi perang Uhud ketika pulang. Jadi luar biasa apa namanya cobaan yang diderita ketika Uhud. Jadi tuh kan coba ikut saya. Mau seperti kia. Nah, saya oge gitu. Nah ini, tapi itu baru segitu gitu kan. Banyak kaum muslimin dan itu turun surat Al-Imran ya. Itu dari ayat berapa itu panjang berkomentar tentang Uhud, tentang perang Uhud. Nah itu kemudian mulai memuncaknya itu ketika terjadi perang Bani Mustalik. Ketika mereka benar-benar di situ sudah punya apa rekayasa, punya apa bukan rekayasa kalau bahasa punya makar untuk membunuh Nabi. Jadi ketika perang Bani Mustalik itu mereka menyeret Nabi SAW ke dalam satu jalan yang gelap dan akan dimasukkan ke jurang. Ya, punya makar untuk menghabisi ataupun untuk mencelakakan Nabi SAW. Dan itu Allah ngasih tahu. Nah, bahwa ini orang akan mencelakakan. Dan secara apa lahiriahnya para sahabat mengidentifikasi lah. Jadi curiga ya. Nah Rasul dibawa ke jalan yang ada jurangnya dan gelap. Gitu. Nah, artinya di situ masih kena. Artinya waktu itu masih kan dalam benar perang ya Pak. Perang. Mereka ikut di pasukan. Mereka ikut ke perang itu dan ketika pulang mereka mencoba untuk menjerumuskan Nabi SAW ke dalam jurang. Itu tahun ke-6. Gitu. Jadi tahun ke-6. Tapi kenapa nih ayat turun di awal? Berarti di sini Allah SWT telah memberikan isyarat. Isyarat bahwa di Madinah itu ada orang yang tipenya seperti itu. Jadi mereka menyatakan keimanan, tetapi mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah waladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Jadi mereka menipu Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman. Tapi sebenarnya tidak menipu, mereka yang tertipu. Nah, Rasulullah SAW mengetahui, tapi tidak menyatakan dia munafik. Ya, bahkan tidak membunuh. Ya, sampai nanti diketahui Umar protes, kenapa gitu kan? Tidak dibunuh saja. Nah, Nabi SAW bahwa saya takut ada komentar atau pandangan dari orang-orang Arab bahwa orang-orang Arab Baduy, maksudnya orang-orang yang belum masuk ini tuh kan Muhammad membunuh kaumnya. Itu. Jadi ada satu kondisi di mana Rasulullah SAW, nah di situ ketika seorang masih menyatakan Muslim, maka hukum yang diberikan kepada masih hukum Muslim. Jadi secara nahnu nahkumu bidzawahir. Jadi kami menghukumi dengan hal yang nampak. Jadi kalau seorang masih syahadat, masih ini, sholat, masih, ya berarti dia masih kategori Muslim. Jadi perlakuannya itu diperlakukan secara Muslim. Jadi kenapa gak dibunuh kata Rasulullah? Nahnu atau kami, saya takut kalau orang-orang musuh-musuh kita itu memandang bahwa Muhammad telah membunuh kaumnya.
Jadi eh, munafik itu ya. Jadi walam yakun nifaq qabla hijrah. Jadi munafik ini tidak muncul sebelum hijrah, tetapi dia muncul setelah Badar. Ini kalau kata di Imam Al-Qurtubi dalam Jami Al-Ahkam mengatakan bahwa munafik ini muncul setelah hijrah dan tidak didapatkan kecuali setelah perang Badar. Berarti perang Badar kan tahun kedua. Jadi munculnya itu setelah perang Badar, jadi tahun kedua, ketiga, dan memuncaknya itu ketika Abdullah bin Salul bikin propaganda dan sudah ada, ternyata tidak hanya seorang muncul gitu kan dalam di dalam kehidupan mereka. Nah, itulah orang-orang munafik. Gitu ya. Oh, habis ya. Baik, mungkin baru satu ayat lah ya. Kita lanjutkan pekan depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.